Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalian juga bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mendampingi kalian belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya ketika sudah dibantu oleh orang tua, dan ucapkan kata maaf ketika kalian melakukan kesalahan. Karena sudah siap belajar, sekarang Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pembelajaran yang pertama, coba kita baca bersama-sama ya teks percakapan pada gambar di bawah ini. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa ya? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, ide bagus. Nanti biar aku yang sampaikan ke teman-teman yang lain ya. Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas. Jadi, sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan sebagai tempat untuk latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Benny dan teman-teman merasa senang sekali. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya yang menjadi pemenangnya. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama teks bacaan Ayo Menari yang berisi tentang cerita Benny dan teman-teman yang melakukan latihan menari. Nah, sekarang coba bantu Ibu untuk jawab beberapa pertanyaan ini ya. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman pada acara pentas seni? Ya, benar. Benny dan teman-teman akan menampilkan tarian daerah. Yang kedua, bagaimana ya perasaan Benny dan teman-teman saat latihan menari? Benar, mereka merasa sangat senang dan berlatih dengan semangat. Nah, sekarang coba kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar koordinasi gerak tangan dan kaki. Pada gambar pertama, posisi tangan berada di belakang badan dan posisi kaki berdiri tegak sejajar. Pada gambar kedua, posisi kaki menyilang dengan kaki kiri di depan dan kedua kaki menjinjit. Untuk posisi tangannya, ia melebar ke kanan dan ke kiri. Pada gambar ketiga, posisi kaki masih menyilang dengan kaki kiri di depan tetapi tidak menjinjit. Untuk posisi tangan masih sama, melebar ke kanan dan ke kiri. Dan gambar keempat, posisi kaki kanan maju ke depan dengan kedua kaki menjinjit dan posisi tangan terbuka lebar ke kanan dan ke kiri. Bagaimana? Dapat dipahami ya materi tentang gerak menari dan gerak koordinasi antar tangan dan kaki. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Masih ingatkah kalian tentang cerita Benny dan teman-temannya saat bermain pesawat kertas? Mereka bermain pesawat kertas kemudian diterbangkan. Pesawat yang terbangnya paling lama adalah pemenangnya. Sekarang Ibu bertanya, mengapa ya pesawat kertas itu bisa terbang? Dan bagaimana ya caranya pesawat kertas itu bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin merupakan contoh dari benda gas. Sekarang, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan benda gas? Benda gas adalah benda yang tidak bisa dilihat dan disentuh, namun benda gas dapat dirasakan. Hal ini berbeda dengan benda padat dan benda cair yang dapat dilihat dan disentuh.
Nah, ternyata pada benda gas juga terdapat volume loh. Volume itu adalah isi atau banyaknya benda dalam ruang. Nah, gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Bentuk volume gas selalu berubah-ubah. Nah, sekarang coba kita perhatikan keempat gambar di bawah ini. Dari keempat gambar ini, mana gambar yang mengandung benda gas? Coba yang pertama, ini es batu tuh mengandung gas tidak ya? Oke, tidak. Karena tidak, kita tulis silang ya. Kalau balon itu mengandung gas gak ya? Oke, benar, balon itu mengandung gas. Dan ini pada gambar ketiga, dia sedang meniup plastik ya. Meniup plastik itu mengandung gas atau tidak ya? Iya, mengandung gas. Dan yang gambar keempat, ini apa ya? Ini pasir. Pasir itu mengandung gas tidak ya? Tidak, benar. Oke, gambar selanjutnya. Ini ada kopi. Kopi itu mengandung gas atau tidak? Oke, tidak ya. Kita tulis silang. Nah, kalau yang keenam ini gambar ban. Kira-kira ban itu mengandung gas atau tidak ya? Oke, benar. Ternyata ban itu mengandung gas. Nah, gambar selanjutnya ini ada es yang sedang mencair atau minuman yang sedang mencair. Ini mengandung gas atau tidak ya kira-kira? Oke, tidak ya. Nah, kalau yang ke-8 ini boneka. Kira-kira boneka tuh mengandung gas atau tidak ya? Tidak, boneka itu benda padat ya, jadi dia tidak mengandung gas. Dan yang ke-9 itu ada baju. Baju juga merupakan benda padat, jadi dia tidak mengandung gas. Dan yang ke-10 ini tuh gambar minyak. Kira-kira minyak mengandung gas atau tidak ya? Tidak, karena minyak adalah benda cair. Nah, bagaimana? Dapat dipahami ya materi tentang benda gas, ciri-ciri dan contoh-contohnya. Sekarang kita lanjut ke materi tabel perkalian. Nah, sekarang coba kita simak tabel perkalian berikut ini. Untuk bagian yang paling atas, angka 0 sampai 10-nya kita sebut sebagai kolom. Sedangkan bagian yang paling kiri, angka 0 sampai 10-nya kita sebut sebagai baris. Dan di ujungnya terdapat tanda kali. Sehingga tabel ini disebut sebagai tabel perkalian. Nah, bagaimana ya dengan gambar-gambar ini seperti topi, pensil, buku? Sebenarnya di balik gambar ini ada angka hasil dari perkalian antara kolom dan tabel. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya itu ada beberapa peraturan. Yang pertama, kita harus menentukan kotak mana yang akan diisi terlebih dahulu. Kemudian kita lihat kotak tersebut pada kolom berapa. Selanjutnya kita beri tanda kali. Setelah itu kita lihat kotak tersebut ada pada baris berapa dan kita bisa menghitung hasilnya. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita langsung bahas soalnya saja yuk. Pada soal yang pertama, yaitu bilangan yang tertutup oleh bola adalah cara yang pertama, kita harus melihat kotak yang berisi gambar bola terlebih dahulu. Di mana ya kotak yang ada gambar bolanya? Oh, ternyata di sini kotak yang ada gambar bolanya. Selanjutnya, kita lihat kotak yang bergambar bola ini berada pada kolom berapa? Coba kita lihat, kita tarik garis ke atas ya, karena kolom itu ada di atas. Ternyata angka bola berada pada kolom 1. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya, 1. Nah, selanjutnya kita beri tanda kali. Setelah kita beri tanda kali, selanjutnya kita cari angka. Selanjutnya kita cari
bola ini berada pada baris berapa? Kita tarik garis ke samping ya. Ternyata bola ini berada pada baris ke-7. Jadi, hasil kali dari 1 dikali 7 adalah 7. Benar sekali, karena perkalian 1 dengan bilangan. Karena hasil kali dari perkalian 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi hasil 1 dikali 7 adalah 7. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal yang lain. Bilangan yang tertutupi oleh apel adalah bilangan berapa? Sekarang kita lihat dulu ya, letak apel itu ada di kotak yang mana. Oh, ternyata apel ada di kotak yang ini. Nah, selanjutnya kita lihat kotak tersebut berada pada kolom berapa? Masih ingat kolom berada di mana? Iya, kolom berada di atas. Jadi, kita tarik garis ke atas ya. Ternyata apel berada di kolom 4. Kita tulis terlebih dahulu ya, 4. Kemudian kita beri tanda kali. Nah, selanjutnya apel ini berada pada baris berapa ya? Coba kita tarik garis ke samping ya. Ternyata apel ini berada pada baris 10. Oke. Nah, perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi, coba kita cari hasil dari 4 kali 10 sama dengan 4 ditambah 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 4. 4-nya ada 10, benar tidak ya? 4-nya ada 10, coba kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 4, 24. 24 ditambah 4, 28. 28 ditambah 4, 32. 32 ditambah 4, 36. 36 ditambah 4, 40. Jadi hasil kali dari 4 dikali 10 sama dengan 40. Nah, coba kita lihat contoh soal yang lain. Bilangan yang tertutup oleh kopi adalah, kita cari terlebih dahulu ya kotak yang ada lambang kopinya. Oh, ternyata di sini ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu, kotak yang berada di lambang kopinya ini ada di kolom berapa ya? Coba kita tarik garis ke atas ya. Oh, ternyata ada di kolom 6. Kita tulis, kemudian kita beri tanda kali. Selanjutnya, kotak yang berlambang kopi ini berada pada baris berapa ya? Kita tarik garis ke samping coba ya. Oh, ternyata dia berada pada baris 0. Jadi 6 dikali 0. Hasil dari 6 dikali 0 adalah 0. Oke. Nah, bagaimana? Dapat dipahami ya cara mencari angka di balik benda yang ada pada tabel perkalian. Kemudian kalian juga dapat melengkapi perkalian pada tabel berikut ini. Sini tertera angka 28. Nah, bila angka berapa yang dikalikan hasilnya 28? Coba kita lihat terlebih dahulu. Di sini tertulis ada angka 7. Coba kita lihat di kolom 7, itu ada yang hasilnya 28 tidak ya? Oh, ternyata ada di sini. Kita lingkari terlebih dahulu ya. Kita tarik garis ke atas karena di sini tertulis angka 7. Nah, coba kita tarik garis ke samping untuk menentukan dia berada di baris berapa. Ternyata dia berada di baris keempat. Jadi 7 dikali 4 sama dengan 28. Coba kita cari angka 28 yang lain. Oh, ternyata ada di sini. Oke, kita coba bisa tarik garis ke atas ya untuk mengetahui dia berada pada kolom berapa. Ternyata dia berada pada kolom 4. Nah, coba kita tarik garis ke samping untuk mengetahui dia berada pada baris berapa. Ternyata dia berada pada baris ke-7. Nah,
Untuk dua kotak selanjutnya kita bisa isi dengan perkalian 28 dikali 1 dan 1 dikali 28. Agar lebih paham lagi, coba kita lihat contoh soal yang lain ya. Nah, kalau di sini terdapat angka 48. Nah, di sini terlihat angka 8. Coba kita cari baris dari 8 yang hasilnya 48. Oh, ternyata ada di sini nih. Kita tarik garis ke samping terlebih dahulu ya, biar memudahkan. Nah, kita sudah mengetahui angka 48 ini ada di baris 8. Coba kita tarik garis ke atas untuk mengetahui dia berada di kolom berapa. Oh, ternyata dia berada di kolom 6. Jadi, 48 itu hasil dari 6 dikalikan 8. Coba kita cari ada tidak ya angka 48 yang lain? Oh, ada. Ternyata di sini ya. Nah, coba kita tarik garis ke atas untuk mengetahui dia berada di kolom berapa. Ternyata dia berada di kolom 8. Kita tulis ya 8 di sini. Dan kita tarik garis ke samping untuk mengetahui dia berada di baris berapa. Nah, di sini kita bisa tulis 6. Jadi, ternyata 8 dikali 6 hasilnya adalah 48. Selanjutnya, kalian bisa tulis 48 dan 1 dan 1 dan 48. Karena 1 dikali 48 hasilnya adalah 48. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Pembelajaran tema 2, subtema 2 sudah selesai sampai di sini. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dan membawa manfaat untuk kalian. Akhir kata, sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.